Ketika usiaku masih 18, baru tamat sekolah menengah. Ada seorang gadis yang menarik, minat, bukan cinta, hanya rasa suka yang biasa ada di dalam dada pria terhadap wanita, semacam itu. Gayung bersambut, dia pun ternyata menaruh minat pula padaku. Hanya saja hubungan kami, yang bahkan belum dimulai, harus kandas, karena orang tuanya tidak mengizinkan. Jangan pikirkan penolakan itu seperti acara televisi yang penuh drama. Tidak seperti itu. Mereka menolak dengan cara yang halus. Panji, bukannya apa-apa. Ya, tapi kalau kamu saja masih belum punya apa-apa, lebih baik tidak usah bersama Mila dulu. Tentu saja tidak ada yang salah dari kalimat itu. Kalimat yang menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi, kalimat itu tak berhenti sampai di sana. Ibu dari Mila menambahkan lagi kalimat yang membuat yakin bahwa aku tertolak. Mila sudah kami jodohkan dengan PNS Polri. Aku mengangguk, memahami situasi. Sejak saat itu, tidak lagi menemui atau berhubungan dengan Mila. Ketika dia melangsungkan pernikahan pun, ibu tampak sangat keberatan untuk menghadiri undangan. Padahal resepsinya hanya berjarak 5 rumah dari kediaman kami. Menghadiri undangan pernikahan itu wajib. Hanya aku dan bapak yang menghadiri acara itu. Meskipun sejujurnya agak terkejut, karena acara ini terjadi setelah sebulan penolakan. Pelipur lara saat itu adalah perkataan imam di masjid, bahwa Rasulullah pun pernah ditolak, tetapi mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik dari wanita manapun di zaman itu, bahkan menjadi yang paling dicintai. Rasul, meskipun wanita suci yang telah melahirkan 7 orang anak, bagi beliau telah tiada. Untuk mencapainya, tentunya harus memantaskan diri. Seorang teman mengajak untuk ikut seleksi di kantor kejaksaan sebagai pembantu jaksa. Tugasnya melakukan apa yang para jaksa perintahkan. Selama 3 tahun, aku melakoni pekerjaan itu. Lalu, jaksa bernama Dharma Aditya Wijaya menyarankanku untuk melanjutkan pendidikan. Kau tampak memiliki potensi yang besar, Devandra. Pria itu pandai memuji dan menenangkan. Sosoknya bagai kakak lelaki yang mengayomi. Suatu saat, aku ingin menjadi kakak lelaki yang bisa menjadi panutan Bagas, adik lelakiku. Tahun ini ada SPMB, kau coba ikutlah. Jaksa Dharma mengimbuhi. Sebenarnya, aku pun sangat ingin mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru demi karier dan meningkatkan strata. Akan tetapi, kendala yang paling utama adalah, Pak, akan saya pertimbangkan. Sebaiknya dilakukan, jangan hanya dipertimbangkan. Kejaksaan membutuhkan orang sepertimu. Di rumah, aku memusyawarahkan hal ini kepada Bapak. Beliau mendukungku dan mengatakan bahwa biaya bisa beliau usahakan. Hanya saja, aku harus merahasiakan ini dari Ibu. Alasannya karena Bapak yakin Ibu tak akan setuju dengan rencana kelanjutan pendidikanku selama 4 tahun. Aku bersama Bapak menyembunyikan fakta tersebut dari Ibu. Gajiku sebagai pembantu jaksa tetap kusetorkan kepada Ibu selama 4 tahun itu. Biaya lain, Bapaklah yang menanggungnya. Pak, nanti kalau sudah waktunya, saya akan mengganti uang yang saya pakai buat semua ini. Nak, ganti saja dengan berbuat baik kepada putri-putri Bapak kelak. Jika Bapak sudah tak ada lagi di dunia ini, akurlah dengan saudara-saudaramu. Aku belajar banyak dari Bapak. Beliau seorang pejuang sejati. Bahkan merahasiakan sesuatu dari teman seperjalanannya demi membuatku menggapai cita-cita. Kala itu, aku memeluk tubuh beliau seraya menangis. Layaknya anak kecil, usia 25, tidak membuat seseorang terbebas dari kelakuan menangis layaknya bocah 5 tahun. Selama kuliah, Jaksa Dharma Aditya Wijaya selalu melonggarkan jam kerjaku. Dia mengatakan bahwa aku hanya boleh datang ke kantor ketika selesai dengan urusan kampus. Semoga Allah merahmatinya hingga dia kembali pada dunia.
Begitu banyak orang baik di dunia, hingga aku melupakan orang-orang yang berbuat zalim padaku. Selama 4 tahun, perjuangan dan pengorbanan Bapa tidak sia-sia. Aku berhasil menjadi sarjana dan mendapatkan pangkat di kejaksaan. Aku resmi menjadi jaksa di sana. Dengan kata lain, berhasil menjadi PNS. 4 tahun kemudian, aku mengusut kasus besar. Kasus yang melibatkan banyak pihak dan wajah lain dari jaksa yang juga bekerja di Departemen Kehakiman ini. Karena keberhasilan tersebut, aku juga mendapatkan promosi jabatan. Secuil kisah cinta yang sampai kini takkan kulupa. Kasus yang kuyosiut merupakan kasus calon mertuaku, ayah dari istriku saat ini, dan saat di akhirat nanti. Insya Allah, aku tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah pengganti Mila, tetapi aku menyebutnya perempuan yang Allah kirimkan yang lebih baik dari Mila. Amaya Maharani jauh lebih muda dari Mila, lebih cantik dan lebih segalanya. Ya, di mataku, perempuan itu 1001 kali lebih baik daripada wanita mana saja yang kulihat. Pertama kali melihatnya, tak terjadi apapun di dalam dada. Akan tetapi, ketika ayahnya sendiri yang datang hendak menjadikanku menantu, aku tidak dapat menolak. Meskipun di awal ibuku kurang menyenangi Amaya, tetapi belakangan dia pula yang menjadi kesayangan di antara para menantu ibu. Mereka menjadi dekat, selayaknya ibu dan anak perempuan. Karena kedekatan itu, terkadang sesuatu yang buruk yang ada pada ibu menular pada istriku. Misalnya, pendendam. Tapi mungkin saja begitulah sifat wanita. Karena ibu pula, Amaya menjadi mewaspadaiku perihal Mila, gadis yang lebih muda 10 tahun dariku itu. Masih saja belum sadar sepenuhnya bahwa tak ada yang lain di hatiku selain dirinya. Hanya dia perempuan non-mahram yang menjadi ratu di hatiku. Perjuanganku menyadarkannya dan membuatnya lebih bisa menjadi pribadi yang lebih baik adalah perjuangan yang cukup lama. Bukan berarti dia tidak penurut. Dia penurut sekali, hanya saja kadang dia memiliki pemikirannya sendiri, lalu aku selalu kena serangan perempuan yang telah melahirkan 1 putra dan 2 putri kembarku. Buat apa saya nyerong? Tanyaku kala itu. Aku benar-benar kesal karena dicurigai, walau tidak menyalahkannya. Kamu aja belum bahagia sama saya, Ama. Gimana saya bisa berbuat aneh-aneh? Nada suara agak kutinggikan dari biasanya. Mas kok pakai saya? Mas kok gitu? Mas marahnya nggak asik? Dia merajuk membelakangiku. Memangnya ada orang yang kalau marah jadi asik? Karena perkataannya, aku tertawa. Dia menyadari kalimatnya yang mengundang. Tanya, ikut tertawa bersamaku. Dia berbalik. Aku merentangkan tangan. Kemudian, Amaya mendekat. Lalu kami berpelukan. Cemburu boleh kok, tapi kalau sampai nuduh selingkuh, itu bahaya, Ma. Maaf, Mas. Habisnya Mas Panji sih. Begitulah, wanita. Minta maaf, tapi tetap saja menyalahkan. Tak mengapa, dengarkan saja. Walau yujeng-yujeng dia, aku juga yang meminta maaf padanya. Sejatinya, Karo, perjuangan sebagai manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga hari akhir adalah perjuangan seumur hidup. Selama masih hidup di dunia ini, maka memperjuangkan diri agar terbebas dari api neraka adalah sebuah perjuangan yang sesungguhnya. Salah satu dari amal untuk mencapai cita-cita memasuki jannah adalah berbuat lembut dan baik kepada istri, sebab mereka tercipta dari rusuk yang paling bengkok. Benar, bukan? Perjuangan ini adalah perjuangan seumur hidup.